belum? Ya. Masih ada banyak. Dalam. 3. Salah. 2. Salah. 1. Salah. 4. Salah. 5. Bener. Ini aku juga. Menjep tadi. Enggak, aku tadi cuma mau cocol. Di mana tempatnya mau aku cocol? Enggak ada. Ada 5. Berbicara tentang paradoks Bener ya? 6. Aku lagi hitam. Oke, sekarang buang aja berapa? Berapa? 1. Salah. 2. Salah. 3. Salah. 4. Salah. 5. Salah. 6. Benar. Aku geser. Kamu minta cuciin mulu. Sepintar apapun, sebaik apapun, dia tetap Allah. Nggak mau ya aku bermain lagi ngelendak banyakan gula kemarin. Sesungguhnya manusia itu sering berbuat salah. Nggak nempel. Seluruh manusia sering berbuat salah. Jadi sebaik apapun, mau ustaz, mau kiai, mau guru, dan seterusnya. Lollipop terbang, lollipop terbang. Itu semuanya pasti. Lollipop. Maka dari itu Bapak Ibu masing-masing. Lollipop terbang, makan. Selamat datang. Kenapa? Karena kurukan apa? Kembali lagi guys. Sering berbuat salah. Kemudian kenapa kok orang-orang baik, orang-orang soleh itu pasti untuk kita tadi salah satunya tidak fanatik kepada satu orang. Dan fanatik ini hanya boleh kita lakukan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu yang tidak ada. Tapi meski begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia itu akal dan pikiran.
kita gambarkan seperti aplikasi program itu pasti ada dasarnya seperti produk manusia itu pasti ada dasarnya supaya apa supaya dia tetap jadi manusia arah itu dari manusia itu Udah kain putih. Tiara minggir Tiara. Mau Hai 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 hai. Nggak kelihatan. di satu sisi yang manusia dituntut menjadi orang baik, di sisi lain dia juga pasti berbuat salah. Tapi Allah berkali kita dengan akal dan pikiran. Beda dari ini. Udah hujan angin ribut berita terkini hujan badai angin ribut halilintar. Adanya kalau itu jadi orang tua tidak bisa dimaklumi. Kita sering salah. Tapi dari biasanya salah untuk yang bisa dimaklumi. Ada walanya Pak. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, karena kita sering berbuat salah, kita bahas ya. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Wonten kalih kalimat, dua kalimat khafifatan yang ringan, 'ala lisan diucapkan, ringan diucap. Sakilatani fil mizan, meskipun ringan diucapkan berat besok di timbangan amal. Dan itu obat saking kesalahan itu para manusia. Kalau kita menyadari kesalahan kita banyak, apalagi dosa kita banyak. Kalau kesalahan kali dosa itu kita tahu. Kesalahan kali dosa itu kita. Kalau kesalahan belum tentu dosa. Kalau dosa pasti sama. Kalau saking punika Rasulullah itu gak dari kesalahan. Nabi Muhammad gak dari kesalahan. Anaknya boten dari. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kesupen. Pernah lupa ketika sholat asar itu 2 rakaat. Dia 4 rakaat dan dia salah tapi tidak. Termasuk kesalahan manusia yang lain. Salah ngomong, salah paham, gitu. Ya, sakilatani fil mizan, 2 kalimat ini memperberat timbangan. Habibatani ila rahman, bahkan memperberat timbangan juga dicintai oleh Allah. Habibatani Subhanallah wa bihamdi subhanallah. 2 kalimat. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Allah ampun hafal. Sudah hafal. Kita lihat dari hadisnya. Kalimat itu ringkas, kalimat itu sederhana tapi indah.
yang tidak akan mungkin dipakai atau dibuat oleh nabi ya, tidak bisa boleh. Karena bahasa itu kaitannya erat dengan bahasa dan diri. Jadi hadis ini bisa membuktikan kepada kita kebenaran sabda Nabi Muhammad. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis tersebut, khafifatan 'ala lisan, ringan di lisan. Maknanya semua orang baik Arab maupun bukan Arab itu gampil melalui hasil mempraktekkan. Ini dia termasuk keadilan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir-zikir yang mudah bagi setiap orang. Seperti malam-malam, jalan awam, tapi setiap orang mudah melaksanakan. Rahmat Iki buang sik sama Allah, mangkut. Buangan. Sakilatan fil mizan, meskipun lisan kita mudah mengucapkannya, tapi berat di timbangan amal. Buangan, Mbak. Ini salah satu kenapa umatnya Nabi Muhammad itu umat paling unggul, paling kaya dibanding umat-umat sebelum itu. Pada umat-umat sebelum kita menikah Pak Bu, umurnya kalau itu kadang-kadang puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Bahkan dikatakan Nabi Musa umur pun ratusan tahun sampai 100. Maknanya umur umatnya kurang lebih segitu. Atau umat-umat yang lebih terdahulu lagi, misalnya Nabi Ibrahim dan seterusnya, atas lagi umur mereka panjang-panjang. Tapi meski begitu, kalau dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad, dengan catatan mau beramal, mau ngikut, mau ya, nurut kepada Nabi Muhammad, mereka bisa menjadi umat yang meskipun hidup kita singkat, kata Rasulullah, umur Nabi itu bersahabat antara 10 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Berarti tadi ibu bawain buku. Kalau kalian tidak 60 itu masih sehat, masih bonus, maknanya mari kita kita itu sudah meskipun umur umatnya Nabi Muhammad itu relatif pendek, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan peluang dengan amalan-amalan yang mudah, amalan-amalan yang ringkas, tapi bisa berat. Aku mau cepet dulu ya. 3 jam satu jam sakit ya. Banyak amal yang lainnya. Contoh ada siapa sholat isya bersama imam, kemudian diteruskan sholat tarawih, Aku mau coba kerudung. subuh berjamaah, Iya, aku boleh ke sholat malam, sholat subuh. Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad, wonten malih mau mengatakan hukum kami bulan Syawal itu 100 tahun. Supaya bisa mengejar ketinggalan dari
konteks katanya disebutkan Habiballahi ilallah, dicintai oleh Allah. Berarti ada dua sebab kecintaan di situ. Yang pertama Habib hubbibatnya dicintai Allah dicintai oleh Allah yang Maha Kuat, itu mengandung ya, makna yang berbeda. Kalau dua maka dua-duanya dicintai sama makhluk Nanti kalau misalnya Allah dicintai oleh Allah yang Maha Kuat, ini biasanya konteksnya untuk sesuatu yang berat. Misalnya orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah itu dicintai Allah yang Maha Kuat. Jadi disambungkannya dengan nama Allah yang Maha Kuat. Nah, dalam sebuah kaidah Asmaul Husna, dalam kaidah Asmaul Husna, nama Allah itu kan apa? Dan Ar-Rahman Ar-Rahim dan saat itu Fat berarti sebuah yang dikatakan nama Allah ya Asmaul Husna itu menawi dipun sebaraken setunggal itu punya makna yang baik yang lengkap. Misalnya dikatakan Allahur Rahman, Allah Maha Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Berarti Allah itu betul-betul menyayangi hamba. Tapi ketika dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ini bukan hanya sempurna, tapi naik lagi. Jadi ada seperti itu. Jadi kalau nama Allah itu disebutkan berurutan dua atau lebih, ini menunjukkan. Jadi kalau Ar-Rahman satu penyayang, kalau Ar-Rahim Maha Penyayang, bahkan sangat menyayangi misalnya. Cuma kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengasih lagi penyayang. Padahal artinya kan sama. Artinya pun sama. Ar-Rahman dari Ar-Rahim, asal katanya dalam bahasa Arab memang ada perbedaan sedikit maknanya. Ar-Rahman memiliki kasih sayang yang luas, Ar-Rahim memiliki kasih sayang khusus yang luas kepada seluruh hambanya, baik jin, manusia, hewan dan seterusnya, yang khusus hanya kepada hamba-hambanya yang mau beriman. Semacam begitu hadis punika mengatakan dua kalimat ini dicintai oleh Zat yang Maha Mengasihi. Dicintainya bukan hanya mencintai, tapi lebih sangat-sangat mencintai. Apa menika subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ananging patut karena rahimani wa kalau zikir saja dengan hafalan subhanallah wa bihamdihi subhanallah, terus diulang-ulang itu sudah dicintai. Tapi kalau mau lebih lebih baik lagi kita pahami maksud dan makna dari subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Napa menika maksudipun ya? Salah satunya subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi dan maha terpuji. Kita mensucikan Allah dari segala ketaatan, wa bihamdihi dan kita memuji Allah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu punya anak, Allah subhanahu wa ta'ala punya pasangan. Awet saking cerita-cerita zaman dulu bahkan disebutkan dalam Al-Quran, bangsa Arab bukan nama Saudi Arabia,
Bangsa Arab punika gadai kepercayaan Allah Subhanahu wa taala gadai istri. Nama istrinya Allah. Yang disebutkan dalam sebuah ayat, ya. Lata wal Uzza wa Manata dzalika ukhra. Itu ayatnya. Allata niku asal katanipun al-ilahu, ilah sesembahan. Jadi itu apa? Kalau Allata berarti dewi yang disembah setara dengan al-ilah, setara dengan. Nah, itu kepercayaan yang salah. Maka kalau kita mau memahami maksudnya subhanallah, artinya mensucikan Allah dari keyakinan-keyakinan yang seperti Allah punya istri, Allah punya anak. Itu tidak boleh kita. Allah disucikan dari sifat-sifat nama-nama yang jelek juga, itu termasuk. Tapi jeleknya di sisi Allah beda dengan jeleknya di sisi makhluk. Contoh, kalau makhluk punya sifat sombong, saya mau bertemu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat sombong, itu wajar. Kenapa? Karena Allah pemilik segala, Allah yang Maha Kuasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dikatakan al-kibriya'u ridha. Kesombongan itu kata Allah adalah pakaian kita. Jadi kesombongan itu harus ditampakkan. Tapi kesombongan di sini ya wajar. Jangankan Allah, makhluk-makhluknya yang masih lemah saja, kalau sudah punya kekuasaan, punya harta, hanya sombong. Apalagi Allah. Meskipun mereka tidak pantas ya, makhluk sombong itu tidak pantas. Tapi kalau Allah pemilik segalanya, ya, pemilik jabatan, pemilik ya, rajanya para raja, pemilik kekayaan di seluruh alam semesta, sombong. Juga Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dari celak, dari prasangka yang jelek. Sokubon juga. Kita sering dengar orang itu mengatakan ini doa aku didengar atau tidak. Tidak boleh. Itulah maha subhanallah, maha suci Allah. Kita bebaskan, kita jauhkan kejelekan-kejelekan baik secara sifat, secara nama atau tindakan-tindakan Allah. Kejelekan kita bersihkan semuanya dari termasuk dalam kesyirikan, kita jauhkan dari yang sering kita lakukan, bahkan itu kesulitan yang kecil. Contoh, ada maghrib, isya. Kita masih mendahulukan kesenangan kita, misalnya nonton sinetron, atau yang muda-muda seperti saya main game. Pun kalau kesyirikan, tapi bukan kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari, tapi tetap karena mendahulukan sesuatu selain Allah. Dengan lain mendahulukan makan, mendahulukan minum itu merupakan keuntungan pun untuk mendahulukan makan dan minum sesuatu, meskipun nanti ada rupiah. Jadi makna yang pertama subhanallah, maha suci Allah itu kita bersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang jelek,
rutinkan setiap hari semampu kita 10 kali, 20 kali setiap awal yang baik. Tidak pun 2 kali, 3 kali, 5 kali sudah selesai. Karena kebanyakan manusia itu ya, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah manusia, diri kita hari ini kita bisa hitung berapa kali kita ingat kepada, berapa peristiwa yang kita dahulukan Allah di dalam. Mau makan ingat sama Allah atau hanya fokus kepada lapar kita? Mau kerja ingat sama Allah atau kalau kita merasa kita ingat sama Allah juga sedikit, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dengan senantiasa mengingat-ingat. Contohnya kayak anak muda yang kasmaran dengan anak muda. Wonten lagu-lagu itu kuatah menggambarkan orang yang sedang kasmaran. Salah satu lagu Perawan Ayu Kalimantan. Di dalam lagu itu disebutkan dia itu nggak bisa fokus, di malam hari teringat, mau tidur ingat. Nah itulah cinta kepada Allah yang benar seperti itu. Nah kita mau tidur ingatnya Allah atau kami saya tanya. Mau keluar rumah ingatnya kepada Allah atau bagus apa ini boleh. Mau ya banyak hal. Maka Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kita sebelum memulai sesuatu dengan bismillah, dengan menyebut Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dilakukan kesahihannya, tapi maknanya itu sahih, tapi dari jalur periwayatan wonten masuk. Rasulullah SAW hadis itu mengatakan ya, kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmati fahuwa abtar. Seluruh kegiatan, seluruh hal, seluruh ya, sesuatu pokoknya tindakan kita yang tidak dimulai dengan bismillah, padahal itu ada tindakan yang penting. Ya, jadi semua hal yang penting tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka hal tersebut akan sia-sia. Mohon dengan yang sudah berkeluarga sudah berdiri paling urgent ketika mau berhubungan suami baca minimal bismillah, karena ini hal yang sangat penting. Baru akan itu kalau aku dan urusan-urusan yang lain yang punya urgensi yang sangat tinggi, yang punya kepentingan sangat tinggi, kita awali dengan bismillah. Makanya Ustadz Kiai dulu kalau ngajar mesti supaya apa? Supaya bermanfaat, utamanya pada diri sendiri, kemudian pada para pendengar. Apalagi kita tahu kalau kita itu sering ingat Allah, tumbuh rasa cinta di hati kita kepada Allah,
itu sadar dari Nabi Muhammad mengatakan tidak ada manusia yang mampu menambahi amalannya. Karena kalau kita membandingkan amalan kita, dosa kita dan surga, itu belum cukup. Jadi misalnya amal kita diperumpakan sebagai uang untuk membeli surga, itu belum cukup. Tapi amalan kita itu untuk mendatangkan kecintaan kita kepada Allah, kemudian Allah juga cinta kepada kita dan rahmat kita sehingga kita dimasukkan ke surga. Alurnya seperti itu. Bukan kita ngamal sendiri, surgamu ini, usahamu sendiri, kamu mau surga ya sendiri. Tapi seberapa jauh kita cinta kepada Allah, Allah berikan. Bahkan ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata saat, kapan kiamat itu akan datang? Rasulullah nggak tahu kapan kiamat datang. Mau jawab ya nggak tahu. Akhirnya dibalas. Ini salah satu rekomendasi kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan misalnya kita bisa jawab dengan balas pertanyaan. Wa ma'adata ilaiha, kamu sudah persiapan apa kok berani tanya kiamat itu? Dia mengatakan, aku sudah mempersiapkan diriku dengan mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi persiapan sahabat untuk bukan amal, bukan zikir, bukan sholat, bukan siap. Aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya, katanya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda dengan sebuah hadis yang menggembirakan banyak orang, menggembirakan para sahabat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Tak terjadi yang buriko, basal kumpul kalian yang disayangi. Jadi kalau kita senangnya cintanya sama Allah, sama Rasulnya, ya kita didekatkan sama Allah. Beda lagi nanti kalau cinta kita itu kepada hal-hal yang jelek, yang minuman keras, hari ini lagi malah judi online, ya kurang lebih kita akan berkumpul. Makanya untuk memupuk rasa cinta di hati kita, banyak zikir, banyak ingat pada Allah. Jadi Bapak Ibu, hari ini hal yang paling sering kita dengar, tapi paling jarang kita lakukan. Apa itu zikir? Biasakan diri kita untuk mencintai Allah, ingat kepada Allah. Biasakan kita sebut nama Allah di setiap kegiatan kita. Apalagi kegiatan-kegiatan yang memiliki urgensi tinggi, memiliki kepentingan di dalamnya. Kita dahulukan dengan usaha kita. Jangan hanya pas pengajian malam, mari kita buka pengajian di malam hari ini dengan membaca bismillah. Buka juga seluruh amalan kita yang baik, terutama kalau yang tidak alhamdulillah, bismillah jarak misalnya kita mau nasihati kita, kita mau berladang di tanah kita, kita mau berangkat kerja, kita mau mandi, sampai kita mau tidur, kita bangun tidur, apa harus
tidur untuk Allah, saya bangun untuk Allah, saya makan untuk Allah, saya kerja untuk Allah. Jadi sela-sela kegiatan kita sisihkan doa atau zikir kita. Alhamdulillah, saya Bapak Ibu Allah setiap awal kegiatan akhirnya sekali 2 kali kasih dan posisi atau doa-doa atau zikir-zikir yang itu ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan istighfar. Hadis yang paling membekas dalam diri saya pribadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, astagfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin akthar min 70. Rasulullah yang tidak punya dosa itu senantiasa beristighfar meminta ampun pada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. 70 kali itu sekecil Pak. Misalnya dengan ada salaman istighfar 5 kali, juga salaman istighfar 5 kali, mau berangkat kerja istighfar 10 kali, juga salaman istighfar 20 kali, sampai tempat kerja istighfar 10 kali. 70 itu bukan istimewa, tapi sangat banyak kalau kita timbang dengan kebiasaan. Jadi itu berapa istighfar? Oleh dari itu, Bapak Ibu, mari kita senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa memuji, meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita termasuk orang-orang yang diingat oleh Allah, termasuk orang-orang yang disayangi, dicintai, dan dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu nanti ini yang saya sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau ada benar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kesalahannya ini kesalahan saya bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada Bapak Ibu, rahimahullah sekalian. Kita tutup dengan doa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jazakallahu khairan Mas Ustaz Nabila satu dengan kata-kata kami mugi-mugi keluarga kami saged berikmanipun dengan baik melakukan dengan baik dengan keluarga kami. Rahmatullah hari saking ada kontrak emosi yang sudah menikah, mohon doa syukur dan doa amin. Alhamdulillah.